Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah kalau sehat. Bapak absen dulu ya kehadirannya. Indra, Hadir, Pak. Diki, Hadir, Pak. Adi Susanto. Adi sakit Pak? Oh sakit. Sakit kenapa Adi? Katanya demam. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Oke, hadir semuanya ya kecuali Adi Susanto dikarenakan sakit. Semoga Adi cepat diangkat penyakitnya ya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, coba lihat di sekeliling kalian, apakah ruangannya sudah bersih atau memang masih ada sampah. Kalau memang masih ada sampah, silahkan dibersihkan atau dibuang. Maaf, Pak. Saya izin buang sampah. Ya, silahkan. Untuk ketua kelas dipimpin dulu doanya sebelum kita mulai pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi mengenai pengadaan dan penanganan bibit ternak unggas petelur, minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai persiapan kandang unggas petelur. Nah, siapa yang masih ingat mengenai persiapan kandang unggas petelur? Saya, Pak. Ya, silakan Diki. Sanitasi kandang, Pak. Kandang, betul. Saya Pak, Ya, silakan Ken. membuat brooding area dan memasang tirai. Ya, betul. Saya Pak, Ya, memasang alas kandang, sekam, dan koran. Ya, betul. Saya Pak, Ya, Mam, silakan. memasang tempat pakan dan minum sesuai kebutuhan. Ya, betul. Saya Pak, Ya, Ren. menyalakan pemanas dan memasang termometer. Ya, betul, bagus Ren. Tangan untuk kita semua. Ya, untuk materi hari ini seperti yang tadi Bapak sampaikan, yaitu mengenai pengadaan dan penanganan bibit unggas petelur. Nah, Bapak harapkan kalian nanti ketika pembelajaran itu harus aktif ya, harus aktif. Setiap ada pertanyaan atau diskusi harus aktif. Nanti Bapak ada kasih nilai plus untuk kalian, nilainya nilai individu. Nah, untuk materi hari ini Bapak sampaikan dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu menganalisis prosedur pengadaan bibit unggas petelur. Kemudian yang kedua, menentukan teknik pengadaan bibit ternak unggas petelur. Nah, itu kompetensi dasarnya. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya ini ada 5 poin yang harus kita capai. Yang pertama, nanti kalian mampu menjelaskan teknik-teknik ya pengadaan bibit unggas petelur melalui diskusi kelompok nanti dengan tepat. Kemudian kalian nanti mampu menerapkan prosedur pengadaan bibit unggas petelur melalui tayangan video. Nanti ada demonstrasi video Bapak sampaikan. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menilai keunggulan dan kelemahan nanti. Dan yang keempat, dapat memilih teknik pengadaan bibit unggas petelur. Kemudian dan yang terakhir, nanti kalian mampu melakukan pengadaan atau penanganan bibit unggas petelur dengan baik dan benar, yaitu melakukan seleksi ya, seleksi bibit unggas petelur. Sudah dibaca materi yang sebelumnya yang sudah Bapak kirim? Sudah, Pak. Ya, coba kalau memang sudah dibaca, Bapak tanya nih, ada berapa teknik pengadaan bibit unggas petelur? Ada 3, Pak. Ya, apa nih? Yang pertama, Yang pertama membeli DOC, Pak. membeli OC, oke betul. Saya, Pak, Ya, ada yang silakan. membibitkan sendiri, Pak. Ya, betul, membibitkan sendiri. Saya Pak, Ya, apaan yang ketiga? membeli telur petas Pak. Membeli telur tetas, oke betul. Ya, betul, berarti ada 3 ya. Berarti kalian sudah membaca materi sebelumnya. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, sebelum kita ke fokus materinya, Bapak akan sajikan dulu sebuah permasalahan ya, rumusan masalah, sebuah kasus
yang mana nanti akan kalian cari solusinya dengan cara kerja kelompok. Nah, ini kasusnya, yaitu bisa kalian baca juga. Nah, sekarang untuk mendiskusikan permasalahan tersebut, silahkan dibuat 2 kelompok, duduk per kelompok ya. Kelompoknya sudah ada kan? Nah, kalau sudah ada, silahkan Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian mencari solusi tersebut. Menurut sumber yang saya baca, pengadaan bibit bisa dengan cara membibitkan secara mandiri. Betul, dengan begitu kita tidak akan ketergantungan DOC kepada perusahaan besar. Ya, diskusinya sudah selesai ya. Silahkan kelompok 1 dulu untuk menyampaikan solusi dari permasalahan yang tadi disampaikan. Silahkan kelompok 1. Solusi dari kami membuat bibit sendiri merupakan cara yang paling ideal dalam memperoleh bibit unggas, terutama untuk bibit telur ayam kampung petelur maupun puyuh. Namun mungkin tidak cocok untuk ayam ras petelur karena perusahaan pembibitan ayam ras sudah sangat banyak dan teruji kualitasnya. Sedangkan untuk membuat bibit sendiri membutuhkan keterampilan yang lebih khusus, modal yang sangat tinggi dan kurang efisien, terutama untuk skala kecil. Ya, itu solusi dari kelompok 1 ya. Silahkan untuk kelompok 2 ada pertanyaan untuk kelompok 1. Saya Pak, Ya, silakan. Yusril. apa memungkinkan apabila kita ingin membibitkan ras petelur? Saya bisa menjawab, Pak. Ya, silakan, Chef. Pada dasarnya untuk memproduksi telur tetas maupun anak unggas tetas seperti DOC, DOD, dan DOQ mudah dilakukan asalkan tahu caranya. Sudah tentu untuk mendapatkan bibit unggas yang bermutu baik tentu diperoleh dari induk yang bermutu pula. Oleh karena itu dalam proses pembibitan dari induk ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain proses seleksi induk yang akan digunakan sebagai bibit, teknik dalam budidaya, serta proses dalam menetaskan telur. Selanjutnya silahkan giliran kelompok 2 untuk menyampaikan solusi hasil diskusinya. Saya Pak, Ya, silakan, Chef. solusi dari kami yaitu dengan membeli telur tetas. Ini lebih praktis daripada membibitkan sendiri. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu bentuk telur, keadaan kulit telur, warna kulit telur, lama penyimpanan, dan rongga udara telur. Untuk kelompok 1 silahkan ada pertanyaan untuk kelompok 2. Saya Pak, Ya, kan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, berapakah berat telur yang ideal untuk ditetaskan? Berat telur ayam ras yaitu 55 sampai 65 gram. Berat telur itik yaitu 60 sampai 70 gram. Sedangkan berat telur puyuh yaitu sampai 10 sampai 11 gram. Ya, bagus sekali untuk diskusinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sesi diskusi sudah selesai. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video ya, video demonstrasi untuk penanganan bibit unggas petelur. Ya, silahkan siapa yang bisa menyampaikan pernyataan mengenai video yang tadi Bapak tayangkan. Saya Pak, setelah melihat tayangan video tersebut, kita harus bisa membedakan antara DOC yang baik dan DOC yang tidak baik. Oke, terima kasih. Betul sekali pernyataannya. Tepuk tangan untuk Noval. Ya, setelah melihat tayangan video, kita langsung ke fokus materi untuk penanganan bibit unggas petelur. Coba kalian perhatikan. Nah, ini merupakan ciri-ciri DOC yang tidak baik dan DOC yang baik. Nah, bisa kalian lihat di PowerPoint. Ini merupakan ayam atau DOC yang tidak baik ya. Terlihat bulunya terlihat kusam. Bisa dilihat di foto.
Sedangkan DOC yang baik itu bulunya itu cerah dan mengkilap. Itu satu untuk ciri DOC yang baik dan yang tidak baik. Kemudian selanjutnya bisa dilihat juga di fotonya, di tampilannya, ini merupakan DOC yang kakinya kering. Ini merupakan DOC yang tidak baik juga. Karena kaki kering itu bukan dalam artian yang sebenarnya ya, bukan kering karena tidak ada air. DOC yang kering kakinya ini dikarenakan dehidrasi. Kemungkinan besar dia tidak minum selama di perjalanan karena perjalanannya jauh. Nah, sedangkan DOC yang baiknya ini kakinya tampak basah dan besar, gemuk. Itu merupakan DOC yang tidak dehidrasi. Nah, selanjutnya ini DOC terlihat murung. DOC-nya terlihat murung, bisa dilihat di gambar. Sedangkan DOC yang baik itu lincah dan aktif. Kalau DOC terlihat murung seperti ini kemungkinan DOC-nya itu berada dalam cekaman stres karena jauhnya perjalanan. Selanjutnya, ini matanya sayu. Coba bisa dilihat di gambar, ini matanya sayu. DOC yang baik itu matanya bersinar dan cerah. Itu merupakan DOC yang baik. Untuk selanjutnya, ini dilihat fotonya kloakanya ya. Kloakanya itu kotor. Ada warna apa? Warna putih ya. Warna putih kotor. Ini merupakan fesesnya. Nah, sedangkan DOC yang baik itu kloakanya bersih dan tidak ada kotoran yang menempel di dekat kloaka. Kalau kloaka kotor seperti ini, kemungkinan dia punya penyakit pencernaan seperti pulorum atau berak darah atau kolera dan lain sebagainya. Nah, silahkan dibaca dengan seksama dan teliti, kerjakan sesuai dengan langkah kerja yang ada di LKPD. Ini lembar LKPD-nya ya. Nah, sesi selanjutnya Bapak minta setiap kelompok menyampaikan hasil dari praktikumnya, yaitu dari seleksi DOC tadi. Silahkan untuk kelompok 1, siapa yang mewakili? Setelah kami lakukan seleksi, dari 10 ekor DOC terdapat 9 ekor DOC yang baik dan 1 ekor yang tidak baik. Dengan alasan kloakanya kotor. Kalau kloakanya kotor, itu menandakan apa menurut kelompok kalian? Menurut literatur yang saya baca, kloaka DOC yang kotor dengan feses berwarna putih berarti DOC tersebut menandakan terserang pulorum. Ya, berarti kalian sudah memahami dan sudah bisa membedakan antara DOC yang baik dan yang tidak baik dari hasil praktikum ini. Itu yang Bapak harapkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai dari teori sampai dengan praktikum. Akan kita akhiri dengan post test ya. Bapak akan bagikan lembar soal dan silahkan nanti dikerjakan. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sampai dengan post test sudah selesai. Alhamdulillah, kita akan akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai vaksinasi pada ayam petelur.
Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.